Halo, gua Damar. Video inilah video ketiga gua di tahun ini. Oh ya, jadi konten yang kayak gini gua bakal jadiin series, dan seriesnya itu namanya adalah ngoceh. Kenapa? Karena gua suka ngoceh bareng teman-teman gua. Dan video ini adalah video perdana dari series ngoceh. Jadi ini adalah ngoceh part 1. Oh ya, gue punya kisah inspiratif nih. Jadi gue tuh pas itu gue, bapak gue, mama gue, sama tante gue itu berkunjung ke suatu rumah. Nah, gue sambil bawa TWS gue tuh ya. Dan pas di perjalanan pulang, gue baru inget kalau TWS gue ketinggalan di rumah itu. Nah, posisi gue pada saat itu jauh dari rumah itu gitu loh. Lalu bapak gue nasihatin gue, kamu cuma kuat nalar doang, ngapal mah enggak. Ya terus gue balas kalau gitu ya, bagusan ngafal atau mikir kalau gitu. Terus bapak gue mau jawab tapi gue potong. Gue bilang, ya dua-duanya lah. Tapi terlepas dari itu, mana sih yang lebih baik, menghafal atau menalar? Sebelum kita membandingkan dua hal itu, kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu menghafal dan apa itu menalar. Kita mulai dari menghafal. Lalu, apa sih itu menghafal? Menghafal menurut KBBI adalah berusaha untuk meresapkan kepikiran kita agar selalu ingat. Jadi segala macam usaha yang meresapkan kepikiran agar ingat terus, itu bisa kita bilang adalah menghafal. Nah, kesimpulannya, menghafal adalah proses kegiatan untuk menanamkan informasi ke dalam pikiran. Dan hasilnya adalah lu bisa terus inget informasi itu. Dan metode dari menghafal itu banyak banget. Mulai dari dibaca terus berulang kali, pahami dulu maksudnya, ada yang diresapi sambil ditulis, dan lain-lain. Dan kebanyakan metode menghafal itu kebanyakan dipakai dalam kegiatan menghafal Al-Quran. Nah, itu pengenalan dari apa itu menghafal. Lalu, apa itu menalar? Basically, menalar itu adalah berpikir. Nah, lalu berpikir itu apa sih? Menurut KBBI adalah kegiatan yang memakai akal budi untuk mempertimbangkan atau memutuskan sesuatu. Nah, itu menurut KBBI. Lalu, definisi umumnya apa sih? Berpikir secara umum adalah proses yang melibatkan pikiran untuk memahami dan memutuskan sesuatu serta untuk mengembangkan ide atau gagasan. Dan hasilnya lu bisa mengambil suatu kesimpulan dari proses itu. Nah, metode umum dari menalar ini itu juga bermacam-macam. Dari deduksi, induksi, dan gabungan. Gue nggak usah kasih tahu ya penerapan dari berpikir ini itu di mana aja. Ya jelas sih semua tempat lah, Pak. Untuk bisa membandingkan dua hal ini, kita bisa lihat dari tujuannya. Kalau menghafal, itu tujuannya agar bisa ingat. Sedangkan kalau dalam menalar, itu tujuannya adalah untuk agar paham dan kreatif. Ya kalau gitu doang mah kita juga tahu. Oke, dari tujuannya kita lihat lebih jauh lagi, yaitu sisi penerapannya. Penerapan dari metode menghafal lebih ke kita dapat menjawab segala pertanyaan kayak apa, dari mana, kapan, dan sebagainya. Dan juga store hafalan doang. Sedangkan dalam menalar, kita dapat mengkritisi dan menganalisa suatu statement, kebijakan, keputusan, dan juga suatu kesimpulan. Terlihat ribet kan metode berpikir ini? Ya, soalnya menghafal ini kayak dah nurut wae, gak usah mikir apa-apa. Ya, perbedaan paling mencoloknya menurut gua adalah dari sisi kepraktisannya ini. Soalnya di metode menghafal ini, kita cuma menghafal kalimatnya saja, tanpa mempertanyakan lebih dalam dari mana sih kalimat ini berasal gitu. Kalau di dalam penalaran, kita diharuskan memahami kalimat itu sampai benar-benar paham, Pak. Ribet gak? Ya ribet, Pak. Kita harus mengerti bagaimana dan kenapa hal itu bisa ada. Wih, ribet banget. Jadi kalau kita memikirkan pada suatu kalimat, kita harus benar-benar memahami kalimat itu. Ayo deh, hafalin aja dah. Tapi ini juga bermasalah, Pak. Nah, kita lanjut ke permasalahan. Masalahnya di sini, warga kita lebih dominan kayak gini, Pak. Mereka hanya mengingat hal itu, sekedar mengingat. Tapi
tidak dikritisi lagi gitu. Kalau gua bawa ke lingkup pendidikan ya Pak, siswa kita sudah dibiasakan menghafal suatu istilah dalam materi. Kita ambil contohnya kayak pelajaran matematika ya Pak. Gua ambil contoh ini karena gua tahu pelajaran ini gitu. Nah, siswa dalam belajar matematika saat dikasih rumus, mereka bukannya memikirkan dari mana rumus ini berasal, biar simple, ya hafalin aja mereka. Soalnya juga mereka diajarin kayak tiba-tiba dikasih rumus aja tanpa dikasih tahu asal muasalnya dari mana. Dan akhirnya yang terjadi adalah mereka tidak kritis dan tidak akan menganalisa suatu permasalahan secara mendetil. Ya kalau gua bawa-bawa ke masa depan, ya mereka akan gampang untuk diperalat dan gampang kena hoaks. Dan juga asal ikut-ikutan orang tanpa tahu itu baik atau buruk untuk kedepannya. Dan pada dasarnya juga siswa dalam mencerna ilmu yang baru itu dari sesuatu permasalahan yang nyata yang benar-benar ada di kehidupannya, baru ke permasalahan yang lebih imajinatif atau teori. Nah, itu apabila gua bawa ke lingkup pendidikan. Lalu gue juga agak resah bahwa apa-apa itu harus dihafal. Pancasila dihafal, tapi tidak dianalisa atau ditafsir lagi makna-makna di dalamnya. Ini yang membuat semua orang hafal iya, ngerti kagak. Pembukaan UUD 1945 juga gitu. Harus dihafal iya, malah wajib, tapi keharusan untuk mengertinya kagak. Intinya adalah hal-hal yang ada sangkut pautnya terhadap masa depan negeri ini cuma dihafal. Ini bukan berarti gue nggak ngebolehin kalian untuk menghafal. Kalian menghafal boleh-boleh saja, tapi lu semua harus paham, bener-bener paham dengan hal itu. So menurut gue, menurut opini gue, lebih baik sih yang menalar, berpikir. Soalnya kalau lu menalar sampai bener-bener kritis, gue malah mengapresiasi lu loh. Soalnya manfaat dari menalar ini, lu makin tahu konteks, lu makin kreatif, lu makin beretika, dan makin bisa ngatasin masalah lu sendiri, dan lain-lain pokoknya. Gue susah nyebutinnya karena menurut gue banyak banget itu manfaat dari kita menalar, dan juga semisal lu paham dengan persamaan-persamaan dalam matematika atau fisika. Lu malah bisa memodifikasi rumus itu kalau lu bener-bener paham dan juga emang niat. Dan juga kalau lu bener-bener menalar, bener-bener berpikir, lu bisa menyampaikan hal yang rumit menjadi lebih sederhana. Karena susah Pak kalau menyederhanakan sesuatu yang rumit itu kalau lu nggak pikirin. Dan juga kalau lu bisa menyederhanakan sesuatu hal yang rumit, itu menurut gua lu adalah orang yang cerdas non kreatif. Oke, kesimpulannya dari pembahasan yang panjang ini adalah kalau lu menghafal sesuatu yang tidak seharusnya untuk dihafal, macam di matematika, lu salah besar, Pak. Lu harus mikirin itu berasal dari mana. Lu harus pikirkan atau tanyakan berasal dari manakah hal itu. Dan juga kalau lu emang maunya dihafal aja, ya serah lu aja lah, Pak. Soalnya kalau lu cuma dihafalin, tidak dipikirin, hasilnya zonk, Pak. Tapi emang ada sih sesuatu yang harus dihafal, tapi lu harus bisa ngambil esensi atau makna dari sesuatu itu loh. Ujung-ujungnya juga lu harus mikir dan cari banyak referensi lainnya juga. Oke, segitu aja mungkin dari video ngoceh part 1 ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Ya, see you in the next video. Bye.